Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang di channel Kopi Berit dengan host yang Angger. Terus yang video lagi Angger. Biasa mata ngantuk ya. Kopian lah. Gimana sehat Pak Ogi? Alhamdulillah sehatnya. Alhamdulillah. Kamu keluarga sehat, sedayana sehat. Alhamdulillah. Nah, di video kali ini pemirsa atau rekan-rekan subscriber Kopi Berit, kami atau saya atau Pak Ogi akan menceritakan tentang kisah mistis atau sebuah perilmuan. Dalam tanda kutip perilmuannya itu bagus ya, semua ilmu itu bagus. Disclaimer dulu, semua ilmu itu bagus, yang cuman untuk peruntukannya mungkin ya. Dan benar Pak. Siapa yang menggunakannya mungkinnya jadinya seperti itu, jadinya dianggap konotasi jelek. Nah, itu balik lagi ke perspektif masing-masing. Nah, apa itu ilmunya? Yaitu santet. Santet ya Pak Ogi, yang ngobrolin santet tuh santet yang terame ya di TikTok, di YouTube, di Instagram dan semuanya santet ya. Kita pusing gitu scroll ya santet. Nah, si ari santet. Memang jadi trendsetter mungkin. Santetnya naon atuh Pak Ogi. Jadi pertama agak merinding juga membahas tentang santet ya, karena beberapa pengalaman luar biasa miris terus jadi pembelajaran terus mudah-mudahan jangan sampai lagi mengalami hal seperti itu. Iya, emang gimana sih santet Pak Ogi? Maksudnya definisi santet itu apa sih sebenarnya? Kalau secara pengalaman mungkin santet itu mengirim sesuatu hal. Kalau untuk sekarang sih lebih ke untuk mencelakai orang ya. Entah kalau konotasi santet secara positif mungkin ya untuk kebaikan atau untuk yang positif lah pada zaman-zamannya itu gitu. Kan itu santet kalau saya dengar dulu ya, itu ada yang seperti mengirimkan pesan lewat itu. Cuman jadi gimana ya, taruh gini misalkan saya taruh ke Pak Ogi misalkan cus ngirim surat misalkan itu dulu seperti itu ya. Ada pernah dengar cerita sih. Jadi ada juga yang orang bercerita bahwa sebenarnya konotasi santet itu bisa positif jikalau diperuntukannya seperti gitu kan ya. Mungkin metodenya juga beda. Nah, kejadian yang sekarang banyak yang sebutlah tanda kutip oknum yang memanfaatkan keilmuan seperti itu untuk nominal atau untuk cuan ya. Itu benar, untuk cuan kehidupannya. Jadi banyak yang menjadikan hal tersebut jadi jenis pekerjaan. Begitu Pak Cow. Nah, mana sih alatnya Pak Ogi, kalau Pak Ogi tahu itu tentang santet yang jadi medianya mungkin yang sebenarnya yang sering digunakan, yang secara pengalaman itu dalam hal begini ya Pak, ini secara pengalaman bukan sebagai si pelaku ya tanda kutip juga menjadi pengalaman itu rekan-rekan termasuk saya sendiri juga pernah jadi korban hal tersebut. Nah, ketika ditelisik metodenya seperti apa, terdapatlah suatu gambaran atau suatu cerita. Sebenarnya dari mulai tanpa metode kita hanya baca mantra itu juga bisa. Terus ada juga yang melalui media kemenyan itu gitu kan ya. Terus ada juga yang berupa melalui simbolisasi tali kayak simbolisasi suatu hewan kayak boneka kayak terus kalau yang berbentuk
yang tajam-tajam juga bisa seperti paku, seperti silet apa itu. Itu pudu ya sejenis itu. Potok ya. Oke, potok ya, tergantung peruntukannya, ditujukannya mau seperti apa. Kita bisa request bisa lah, karena ada juga oknum ya, saya cuman mendengar, cuman belum pernah ketemu langsung. Ketika orang membuat santet itu menjadi pekerjaan, ada pasirnya. Misalkan kalau kita paket lah, bukan pasir, ada paketnya, paket ini sih ini, paket ini. Ada harga, ada list. Nah kalau misalkannya Ogi metode itu tuh, metode tata cara, mungkin Ogi tahu nggak? Yang dimaksud dengan metode tata caranya itu pertama dalam konotasi untuk mencelakai orang ya. Maksudnya dalam arti taruh misalkan teh iya teh kudu aya ieu lah, ini. Nah gitu maksudnya. Ya. Ada aja ritual atau gimana gitu. Itu kembali si oknum pelaku oknum pelakunya itu mempunyai keilmuannya seperti apa. Karena kadang-kadang tidak harus dengan metode banyak atau syarat banyak juga, kadang-kadang bisa gitu. Jadi tergantung mau dicelakainya seperti apa. Alhamdulillah amannya, alhamdulillah entong aman ya, alhamdulillah. Ya banyak kasus-kasus Ogi nya sama dia. Dan saya juga Ogi pernah mendengar dan menurut dia pernah saya teh gini kena guna-guna dan sebagainya. Itu banyak sih Ogi dari teman-teman saya beberapa. Nah itu teh kadang saya berpikir kasa nggak masuk akal gitu. Taruh misalkan tiba-tiba lagi diam atau misalkan dalam waktu-waktu tertentu dia merasakan hal-hal yang aneh atau yang janggal seperti perut sakit atau dada yang sesak dan sebagainya gitu. Sedangkan dia tuh aktivitas lancar, siangnya pagi-pagi dia bekerja biasa gitu. Cuman ada waktu-waktu tertentu kok mengalami masa-masa kok tiba-tiba dada sakit atau gimana. Nah itu gitu Bogi yang tidak masuk akal, dan diperiksa pun di medis gitu ya. Di medis juga nggak ada terjadi apa-apa gitu ya kan. Karena hal tersebut kan, santet tersebut bagaimana caranya, secara lahiriah kita diperiksa sehat, tapi ketika itu ada yang dirasakan bisa disebutkan itu keilmuannya seperti itu. Berarti gitu namanya merugikan orang lain. Iya dong, ya jelas, kasihan ya, mutlak. Nah itu tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Arti sih itu intern pribadi. Mungkin dalam hal asmara, segi usaha, atau mungkin apapun yang membuat dia tidak nyaman lah, atau sirik atau yang satu sirik yang berlebihan. Nah itu kalau mau tahu indikasinya bahwa ini tuh kena guna-guna nih, diperiksa nggak ini, itu gimana Pak Ogi? Nah itu benar Pak Acong, maksudnya begini loh, ketika kita diperiksa sehat, alangkah baiknya pertama sesuatu hal yang negatif atau positif juga itu karena izinnya. Iya, betul. Pertama ya kan dalam agama juga kan dilarang mempercayai. Iya gitu kan, dilarang mempercayai bahwa ada yang seperti itu. Bukan dilarang mempercayai. Gimana? Jadi jangan terlalu percaya atau gimana? Enggak. Secara yang sepengetahuan saya, jikalau kita terkena sesuatu itu jangan langsung menjudge. Iya. Jadi dicari dulu. Kita mencoba itu ya dulu, apakah mungkin ini memang kesehatan atau tapi yang saya pribadi pernah rasakan tuh begini loh. Ketika salah satu contoh, saya pernah lagi bekerja ya, karena
pekerjaan saya di lapangan, saya masuk ke lahan orang gitu ya, masuk dalam hal pekerjaan. Nah di situ ada suatu tempat yang entah kenapa beda lah gitu ya, aura, energi. Di samping itu ada ciri khas, ada pagar sedikit lah gitu, ada pagar sedikit, terus ada kembang juga gitu ya. Nah secara tidak sengaja apa bahasa Indonesia lupa, tersenggol lah, menyenggol sesuatu di sana gitu ya. Nah ketika pulang tuh merasa gatal, gatal pertama tangan gitu ya, enggak ada bentol-bentolnya banyak, cuman gatalnya luar biasa. Ketika tangan gatal, saya pegang telinga, secara tidak kebetulan telinga gatal gitu ya, jadi langsung spontan. Terus saya pegang ini gatal, tapi pegang yang lain enggak, tapi cuman tangan yang gatal tuh telinga ini sama ujung kaki. Nah itu Pak Ogi sudah diperiksa itu? Diperiksa dengan, terus saya periksa dengan medis dengan obat yang standar dulu ya. Ketika obat yang standar yang saya rasakan tidak ada efek apapun gitu. Contoh lah, pengurang rasa gatal gitu ya, atau alergi itu tidak ada efek, terus saja makin lah gitu selama 2 hari 3 hari itu makin. Belum berpikiran bahwa seseorang menyimpan sesuatu di situ ya. Gitu ya. Terus kan intinya keilmuan saya itu sama aja lah. Gitu, secara tidak langsung orang mau tahu mau tidak, yang merasakan gitu. Nah di hari ketiga masih berpikiran bahwa itu ini mungkin juga penyakit ya. Nah lari ke dokter spesialis lah, kulit. Dicek dokter spesialis, dilihatin telapak tangan, telinga. Kan heran dokter, kenapa sih yang datanya cuma di situ-situ aja gitu kan, seharusnya ada di antara tubuh yang lain, area tubuh yang lain gatal gitu. Kalau misalkan ada di kulit. Si dokternya juga heran, tapi si dokternya coba aja pakai salep ini ya. Pakai salep, pakai antibiotik dan sebagainya ya. Ketika dicoba malah menggetar kan. Menggetar jadi karena dosisnya agak tinggi juga ya. Dosisnya agak tinggi karena waktu konsultasi saya mengeluhkan hampir tiap menit, tiap jam itu terus. Nah, saya belum sadar bahwa itu seperti. Nah, ketika itu saya baru sadar. Ketika melewati fase itu saya baru sadar bahwa mungkin ini ada yang indikasi seperti itu. Nah, ketika hal pertama yang harus kita lakukan, kita terima dulu. Dalam artian mau itu baik, mau itu buruk, patut untuk disyukuri. Syukuri dulu, setelah disyukuri, secara perkataan orang tua ketika ada sesuatu ya Allah, kembalikan dari Allah gitu ya. Sebelum ketika itu kita sadar, kita terima, kita syukuri, walaupun itu berupa penyakit, ketika itu minta kepada Allah jalan keluar untuk kesembuhannya gitu. Nah, langsung saya konsultasi secara spiritual, ternyata memang benar ada yang mengganggu ya. Nah, sosoknya itu jadi si tangannya tuh kayak bara runtus nih, ininya bara runtus kakinya aja. Jadi pas dengan yang dirasakan sama Pak Ogi. Secara tidak langsung ketika itu dikasih air putih lah, berdoa gitu ya, langsung mediasi dengan air langsung nggak ada. Berarti itu emang murni ada gangguan dari makhluk gaib. Nah, secara tidak langsung
santet juga seperti itu hampir. Sedikit pesan juga untuk para penonton Kopi Beri. Ketika kita mengalami hal tersebut gitu ya, jangan sampai kita terbelenggu dalam satu pikiran bahwa jadi arah. Jadi marah. Ya. Jadi kita marah nafsu. Gitu. Emosi. Ya. Jadi itu akan lebih membuka ruang bagi keilmuan itu untuk kadang-kadang. Nah terkadang ketika dia mencoba diobati karena amarahnya belum hilang, terus rasa dengki ingin membalikan, ingin membalas, itu kan terjadi lagi. Jadi hilang ada jadi gitu ya. Jadi nggak sembuh jadi si korban ini di kala pengobatan itu ujung-ujungnya hanya bersifat sementara, jadi dan akan terjadi lagi. Nah makanya yang saya alami ketika kita menulis itu, kita terima dulu, syukuri dulu. Apakah karena itu tembusnya ke kita memang ada suatu kelemahan atau kesalahan dalam diri kita atau apapun, terima dulu. Jadi jangan dulu berpikir orang sujon dulu lah. Pertama ya, karena nanti juga lambat laun akan terbuka. Nah ketika terbuka memang itu suatu kiriman dan tahu misalkan itu ya udah ini kembalikan lagi kepada jangan ada jadi dendam atau ingin membalas ya. Luar biasa kan. Ya betul sekali Pak Ugi. Ya mudah-mudahan dengan kita sharing tentang santet ini ya Pak Ugi ada manfaat dan ada positifnya. Ada ini Pak Cong, ada beberapa jenis korban ya yang saya alami waktu saya kerja tentang usaha. Terus ada sosok atlet juga, ada artis juga gitu, ada artisnya artis biduan lah. Iya. Lokal ya. Ada tentang karir juga gitu. Nah metodenya itu berbeda-beda. Salah satu contoh misalkan untuk yang jenis usaha gitu, yang saya itu pertama, terkadang orang itu menanam sesuatu, menanam sesuatu di lokasi itu tanpa kita sadari, tanpa kita tahu ya. Kedua, biasanya apa tuh yang ditanam Pak Wi? Seperti paku kayak metodenya seperti itu. Nah yang kedua, terkadang dia mengirimkan sesuatu atau jenis hodam gitu ya, dengan syarat rupa-rupa ada yang pakai ayam, ada tumbal untuk jadi memperluas buruhna gitu. Ada yang pakai, yang pernah saya alami, dia tuh kalau ketika itu terbongkar pakai domba kenil, domba hitam. Dua hari. Jadi niatnya tuh udah buruk gitu. Luar biasa ya. Terus kalau yang atlet ini pengalaman dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ketika jadi si posisi atlet itu dia nggak bisa loncat. Ini ada di video sebelumnya. Nggak bisa loncat, terus jalan tuh sakit ternyata. Ketika di ruqyah atau mungkin dalam mediasi gitu, pembersihan dalam hal tersebut, di pinggangnya itu ini saya lihat emang nggak ada apa-apa. Nah ketika proses itu tuh keluar laba-laba warna putih. Jadi simbolnya itu dia mencengkram biar nggak bisa. Nah langkahnya itu terus yang di bawah itu ada paku, karat paku gitu, keluar satu-satu sampai kaki itu. Mengerikannya.
Ya mungkin seperti itu ya sharing tentang santet. Terima kasih Pak Ogi telah memberikan pencerahan bagi saya tentang ilmu santet itu gimana. Tapi ya mudah-mudahan kita dijauhkan sharing pengalaman lah ya sharing pengalaman dan dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya amin. Mudah-mudahan jadi apapun itu, mau santet mau musibah apapun kita terima dulu. Jangan syukuri dulu karena jalan keluar dari suatu masalah itu hal yang patut kita syukuri dulu ya. Begitu Pak Cong. Luar biasa ya. Jadi kesimpulan di video ini, apapun yang datang terhadap diri kita, apapun itu tentang kebahagiaan atau anything, syukuri ya, syukuri. Pokoknya mah syukuri, nges kata syukuri apa? Males. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Saksikan terus channel Kopi Berit dan video-video selanjutnya yang sangat luar biasa akan menanti kalian. Terima kasih, sertakan subscribe dan salam campur asli.